kalian awali kegiatan dengan berdoa. Saya minta kepada anak cinta untuk mengangkat kita dalam doa. Silakan anak cinta. Ya, baik, terima kasih. Sekarang kita sama-sama lakukan tepung PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, identitas. Kalau gitu silakan berdiri, Ibu minta berdiri lagi. Kita sama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri. Ada yang bisa pimpin? Silakan. Silakan pimpin di depan. Dari Sabang ya. Dari Sabang sampai 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menuju tanah airku, tanah airku Indonesia. Terima kasih, silakan duduk. Oke, baik anak-anak, Ibu perlu ingatkan bahwa selama kegiatan pembelajaran, anak-anak harus selalu bersikap disiplin. Silakan duduk. Mengapa kita bersikap disiplin? Karena disiplin adalah kunci utama mencapai kesuksesan. Jika kita tidak disiplin, belum tentu cita-cita kita akan tercapai. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembelajaran, kita harus selalu bersikap disiplin, duduk baik-baik, dengar pelajaran baik-baik, supaya apa yang Ibu ajarkan dapat dipahami, dan saat nanti Ibu berikan evaluasi akhir, anak-anak bisa selesaikan soalnya dengan baik. Bisa paham? Bisa. Ya, baik. Baik anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang Memanfaatkan tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Di dalamnya ada muatan pelajaran PPKN dan SPDP. Nah, sekarang perhatikan di dalam. Apa tujuan kita mempelajari materi ini? Yang pertama adalah setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan refleksi diri, kewajiban memanfaatkan tumbuhan secara bijak dengan terperinci. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa mampu menjelaskan teknik membuat kolase dengan benar. Dan yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat kolase dari bahan alam dengan teknik yang kreatif. Bisa paham anak-anak? Bisa. Ya. Anak-anak, apakah anak-anak masih ingat dengan materi kita kali lalu? Masih. Kira-kira kali lalu itu kita bahas tentang apa? Tentang memanfaatkan tanaman padi. Tentang manfaat tanaman padi. Itu adalah materi kita kali lalu.
akan cepat habis. Makanan akan cepat habis. Mungkin ada jawaban lain? Ya, bagus. Jika kita melakukan hal yang sama seperti pada gambar di dalam, maka yang terjadi adalah ketersediaan makanan itu akan cepat habis. Seperti itu. Ya. Sekarang Ibu minta, silakan kalian baca di dalam, baca di dalam tentang keluarga Beni dengan adiknya itu. Silakan baca selama 2 menit di dalam hati. Karena nanti Ibu akan bertanya berkaitan dengan bacaan di dalam. Silakan baca dalam hati. Sudah? Sudah. Oke, bagus. Yang pertama, lihat pertanyaan pertama. Apa yang dilakukan Beni dan adiknya terhadap makanan? Apa yang dilakukan Beni? Silakan. Ini menghabiskan makanannya sementara adiknya tidak menghabiskan makanannya. Oke, mungkin ada jawaban lain? Bagus. Beni menghabiskan makanannya, sementara adik Beni tidak menghabiskan makanannya. Oke, yang berikut. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Beni atau adiknya? Silakan. Beni. Jawaban lain? Oke, tidak ada. Yang sudah bijak terhadap makanan, yang sudah bijak terhadap makanan itu adalah Beni. Mengapa Beni? Karena dia menghabiskan makanannya. Karena Beni telah menghabiskan makanannya, atau karena Beni makan nasi sampai habis. Oke. Ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan. Silakan. Belum. Oke. Kira-kira kenapa belum? Silakan. Karena adik Beni tidak menghabiskan makanannya. Oke. Jawabannya, mengapa dia tidak melaksanakan kewajiban? Karena dia tidak menghabiskan makanannya, atau karena dia tidak memanfaatkan makanan itu secara bijak. Bisa paham? Bisa. Oke. Yang berikut. Ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah. Dia sudah melaksanakan kewajiban, yaitu dengan memakan atau dia menghabiskan makanan yang dimakannya. Bisa paham anak-anak? Bisa. Bagus. Oke. Perhatikan di dalam hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Sebagian besar daratan Indonesia digunakan untuk lahan pertanian. Sebagian besar petani Indonesia memanfaatkan sawahnya untuk lahan bercocok tanam, yaitu padi. Tanaman padi menghasilkan buah yang merupakan bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Memanfaatkan tanaman merupakan hak warga masyarakat Indonesia. Akan tetapi, hak tersebut hendaknya disertai dengan pelaksanaan kewajiban, yaitu kewajiban memanfaatkan tanaman secara bijak. Anak, apakah ada yang sudah mengetahui kira-kira apa-apa saja sikap bijak kita terhadap tanaman? Silakan. Menyiram bunga dengan baik. Oke, menyiram bunga dengan baik. Mungkin ada jawaban lain. Melakukan pembaharuan tanaman. Melakukan pembaharuan terhadap tanaman. Yang lain, silakan. Memanfaatkan tumbuhan secara bijak. Memanfaatkan tumbuhan secara bijak. Mungkin ada yang lain. Silakan. Merawat tanaman dengan baik. Merawat tanaman dengan baik. Mungkin ada yang lain. Menanam tanaman dengan baik. Ya, silakan perhatikan di dalam. Berikut ini merupakan sikap bijak yang dapat ditunjukkan dalam memanfaatkan tanaman. Perhatikan, yang pertama, melakukan pembaharuan tanaman. Itu ada gambar di dalam. Kemudian, memanfaatkan limbah tanaman dengan baik. Yang berikut, merawat tanaman dengan baik.
mencabut tanaman yang sedang tumbuh. Ya, yang lain masih ada? Perhatikan di dalam. Sekarang silahkan lihat di dalam. Contoh sikap tidak bijak terhadap tumbuhan adalah yang pertama, menebang pohon sembarangan. Yang kedua, mencabut tanaman yang sedang tumbuh. Yang ketiga, menginjak-injak tanaman. Itu adalah beberapa contoh sikap yang tidak bijak terhadap tanaman. Bisa paham anak-anak? Bisa. Karena kamu sudah paham, sekarang ibu minta kamu duduk dalam kelompok untuk menyelesaikan soal-soal yang ada dalam LKPD. Ya, silakan bergabung dengan teman kelompok. Yang kelompok kawan, silakan buat kelompok dengan kelompok kawan, dan yang lain silakan bergabung dengan kelompok kawan. Ini untuk kelompok kawan. Dan ini untuk kelompok kawan. Langkah dalam penyelesaian LKPD itu yaitu yang pertama, perhatikan petunjuk. Perhatikan petunjuk penyelesaian soal. Kemudian selesaikan soal-soal berdasarkan petunjuk dan isi jawaban di situ dengan kata. Silakan kerjakan. Ibu berikan waktu selama 5 menit. Silakan. Kerjasama dalam kelompok. Silakan kerjasama dalam kelompok. Diskusi bersama untuk bisa menyelesaikan soal tersebut. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan sampaikan ke ibu guru ya. Kalau yang tidak mengerti, silakan sampaikan. Ya, sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, karena sudah selesai, saya minta kita satu orang mewakili kelompok untuk presentasikan hasilnya di depan kelas. Silakan baca hasil kerja atau hasil diskusi kelompokmu di depan kelas. Ya, kepada kelompok bawah saya persilahkan. Silakan. Contoh sikapmu yang sudah bijak terhadap tumbuhan. A. Merawat tanaman dengan baik. B. Tidak menebang pohon sembarangan. C. Melakukan pengetahuan terhadap tanaman. A. Orang lain bisa mendapatkan. 3. Dan dampak dari sikapmu tersebut bagi lingkungan. A. Orang lain bisa mendapatkan haknya untuk memanfaatkan tanaman. B. Orang lain bisa mendapatkan haknya memanfaatkan oksigen dari tumbuhan. C. Lingkungan menjadi indah dan bisa dimanfaatkan banyak orang. Tiga contoh sikapmu yang belum bijak terhadap tumbuhan. A. Menginjak-injak tanaman di taman. B. Menebang pohon sembarangan. C. Tidak merawat tanaman dengan baik. 3. Dampak dari sikapmu yang belum bijak tersebut bagi lingkungan. A. Orang lain tidak mendapatkan haknya menikmati keindahan tanaman di taman. B. Orang lain tidak mendapatkan haknya memanfaat udara bersih. C. Orang lain tidak mendapatkan haknya memanfaatkan tanaman. 3. Rencanamu
tindak lanjut untuk lebih bijak terhadap tanaman. A. Memanfaatkan tanaman sebaik mungkin. B. Melakukan pembaruan tanaman. C. Tidak hanya menjalankan hak tetapi harus diimbangi dengan kewajiban yang dilakukan dalam memanfaatkan tanaman secara bijak. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang giliran untuk kelompok 2. Kelompok melati silakan presentasikan hasil kerjanya di depan Pak. Hasil diskusi ada di depan Pak. Silakan. 3 contoh sikap yang sudah bijak terhadap tumbuhan. A. Merawat tanaman dengan baik. B. Tidak menebang pohon sembarangan. C. Melakukan pembaruan terhadap tanaman. 3 dampak dari sikap tersebut bagi lingkungan. A. Orang lain bisa mendapatkan haknya, mungkin memanfaatkan tanaman. B. Orang lain bisa mendapatkan haknya, memanfaatkan oksigen dari tumbuhan. C. Lingkungan menjadi indah dan bisa dimanfaatkan banyak orang. 3 contoh sikap yang belum bijak terhadap tumbuhan. A. Menginjak-injak tanaman di taman. B. Menebang pohon sembarangan. C. Tidak merawat tanaman dengan baik. 3 dampak dari sikap yang belum bijak tersebut bagi lingkungan. A. Orang lain tidak mendapatkan haknya menikmati keindahan taman. B. Orang lain tidak mendapat haknya memanfaatkan udara bersih. C. Orang lain tidak mendapatkan haknya memanfaatkan tanaman. 3 rencanamu tindak lanjut untuk lebih bijak terhadap tanaman. A. Memanfaatkan tanaman sebaik mungkin. B. Melakukan pembaruan tanaman. C. Tidak hanya menjalankan hak tetapi harus diimbangi dengan kewajiban yang dilakukan dalam memanfaatkan tanaman secara bijak. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok melati.
lem plastik, jarum, dan juga benang jahit. Kemudian sebelum membuat kolase, yang perlu kita buat juga adalah kita perlu membuat rancangan. Rancangan kolase kita punya kira-kira tentang apa? Oke. Yang berikut. Berikut ini adalah contoh rancangan sebuah karya kolase. Temanya misalnya hewan. Objeknya adalah tentang kupu-kupu. Kemudian bahan yang digunakan adalah daun-daun kering, batang tumbuhan, dan lem. Alat yang digunakan misalnya gunting. Kemudian langkah-langkah bisa pertama adalah siapkan alat dan bahan. Kedua, buatlah sketsa gambar yang kamu sukai. Gambarnya di sini tergantung kemauan dari adik-adik semua. Kalau misalnya mau gambar kupu-kupu boleh, mau gambar ikan boleh, mau gambar kura-kura boleh, mau gambar manusia boleh. Pokoknya gambar apa saja tergantung kesukaanmu. Kemudian yang berikut, setelah kita membuat sketsa, aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambarmu. Misalnya di dalam itu adalah tentang gambar kupu-kupu, maka daun-daunnya kita tempelkan untuk menutupi sketsa gambar kupu-kupu. Yang keempat, tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Di sini usahakan tempelkan daunnya dengan rapi. Kemudian indahkan karya seni dari tumbuhan kering buatanmu. Itu adalah cara untuk membuat karya seni kolase. Nah adik-adik, karena sebentar tugas kita adalah membuat karya seni kolase dari bahan alam, maka Ibu Rika sekarang silakan saksikan video yang Ibu tayangkan di PowerPoint di dalam. Perhatikan pada videonya.
tentang membuat karya seni kolase dari bahan alam dengan tema hewan. Apakah bahan-bahan yang sudah diminta ini untuk bawa kemarin sudah ada? Sudah. Bagus. Silakan selesaikan dalam kelompok. Buat karya seni kolase yang menarik untuk dipandang. Anak-anak 5 menit lagi ya. Ya. Selesai itu sebentar, saya minta masing-masing kelompok untuk tunjukkan hasil kolase yang sudah kamu buat dalam kelompok dan silakan sampaikan petunjuk membuat kolase yang sudah kamu buat. Sudah selesai? Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke ya. Sekarang silakan saya minta kelompok mawar untuk maju ke depan. Tunjukkan hasil kolase yang sudah dibuat dalam
bagus. Silakan tunjukkan kolasenya kepada teman-teman. Silakan lihat teman-teman. Ini adalah kolase yang sudah dibuat oleh kelompok melati. Tepuk tangan untuk kelompok melati. Bagus. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Adik-adik, apakah kamu sudah paham semua materi hari ini? Sudah paham? Oke, bagus. Sekarang saatnya kita melakukan evaluasi akhir untuk mengetahui apakah kamu betul-betul memahami atau tidak materi hari ini. Oke. Ya. Ini soalnya. Anak-anak silakan kerja soalnya ya. Iya. Saya berikan waktu selama 5 menit untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Silakan kerja soalnya secara mandiri, tidak boleh kerjakan dengan teman. Silakan. Silakan kerjakan. Kalau ada yang tidak paham, silakan sampaikan kepada ibu. Silakan Cinta Rara kerjakan. Sudah? Sudah semua? Bagus, sekarang dikumpulkan ya. Silakan. Ya, sekarang silakan duduk baik-baik, dengar ke sini. Poin-poin penting materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang apa hak dan kewajiban masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Tadi kita sudah membahas bagaimana sikap bijak masyarakat terhadap tumbuhan dan apa-apa saja sikap yang belum bijak dari masyarakat terhadap tumbuhan. Kemudian yang kedua tentang bagaimana cara membuat karya seni kolase. Dalam hal ini tadi adalah tentang membuat karya kolase dengan memanfaatkan bahan alam. Sudah paham sampai di sini? Sudah. Oke. Adik-adik perlu ingatkan bahwa selama masa pandemi ini kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Harus selalu menggunakan masker, kemudian harus selalu mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Perlu ingatkan juga bahwa materi kita kali berikut adalah tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Sehingga Ibu minta di rumah anak-anak harus baca materi itu supaya begitu sampai di sekolah nanti ketika Ibu tanya materi di dalamnya, anak-anak sudah ada bayangan berkaitan dengan materi tersebut. Bisa paham? Bisa. Oke, sekarang mari kita tutup kegiatan hari ini dengan doa penutup. Kepada anak Sasa,
saya berikan waktu untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, Rekan Saja.